semuanya, saya Krisfandi Jo dari kelas 12C. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber kita dari kelas 10. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Jus Natania Firdi dari kelas 10D. Nah, di sini saya akan mewawancarai topiknya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak itu adalah tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan seseorang yang tidak mau melakukan pekerjaannya secara bertanggung jawab. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang telah kami sediakan. Nah, pertanyaan pertama, selama Joyce bersekolah di SMA Santo, pernah nggak sih melihat pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak? Pastinya pernah ya, ada beberapa hal yang pernah saya lihat di lingkungan SMA Santo Tarsisius. Pada pelanggaran hak, masih banyaknya siswa-siswi di SMA Santo Tarsisius yang merusakkan fasilitas sekolah. Misalnya dari hal-hal yang simpel saja, mereka mencoret-coret meja ataupun merusakkan kursi. Nah, hal ini walaupun dianggap sangat sepele, namun termasuk dalam pelanggaran hak. Karena setiap warga sekolah itu berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman. Kalau untuk pengingkaran kewajiban, masih banyak juga siswa-siswi di SMA Santo Tarsisius yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Misalnya pada hari Senin kita diwajibkan untuk menggunakan seragam lengkap, yaitu seragam putih abu-abu, tali pinggang, dasi, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Namun masih banyak aja siswa-siswi di SMA Santo Tarsisius yang tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Misalnya mereka lupa pakai dasi atau lupa pakai tali pinggang. Nah, hal ini juga termasuk dalam pengingkaran kewajiban karena kita sebagai warga SMA Santo Tarsisius kita diwajibkan untuk mematuhi peraturan sekolah seperti menggunakan seragam lengkap. Nah, setelah Joyce melihat kejadian tersebut, apa sih yang bisa Joyce lakukan? Kalau misalnya melihat teman-teman yang merusak fasilitas sekolah, yang akan saya lakukan adalah saya akan menasihati mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih yang bisa menyebabkan menurut Joyce terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Bisa aja pengaruh lingkungan ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sifat seseorang. Kalau misalnya mereka tinggal di lingkungan yang tidak baik, buruk, dan banyak terjadi diskriminasi di situ, pastinya dia akan susah membedakan bagaimana hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, kita ada penyebab, pasti ada cara mencegahnya. Menurut Joyce, apa sih cara mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pastinya kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dan juga kita harus meningkatkan sikap empati yang ada dalam diri kita. Dengan kita meningkatkan sikap empati, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan begitu, kita akan lebih memahami hak-hak yang ada pada mereka dan lebih menghormati hak-hak mereka. Oke, terima kasih ya Joyce. Halo semuanya, nama saya Gilbert Wijaya. Kali ini saya akan mewawancarai tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kali ini dengan narasumber saya akan perkenalkan Anda. Halo semua, nama saya Alexi dan saya berasal dari kelas 10A. Jadi Alexi, selama kamu bersekolah di SMA Santo, pernah nggak melihat pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak? Untuk pelanggaran hak dan kewajiban itu sering sekali terjadi, terutama di kelas saya. Contohnya yang pertama, ketika saya sedang ingin belajar dengan fokus, tiba-tiba teman saya teriak-teriak gitu, dia ikut dalam kelas. Tentu setiap murid dalam kelas itu punya hak untuk dapat belajar dengan tenang kan. Tapi karena dia teriak-teriak tadi, tentunya hak saya untuk belajar dengan tenang itu terlanggar gitu. Lalu contoh kedua, ketika saya ingin belanja di kantin, tiba-tiba ada teman saya menyerobot barisan. Misalnya saya di depan dan tiba-tiba di belakang dia langsung masuk gitu saja. Tentunya tiap-tiap orang di situ punya hak kan untuk antri, untuk dapat pelayanan yang sama, tapi dia tiba-tiba melanggar gitu. Jadi hak dari para orang yang sedang antri itu kan terlanggar. Lalu untuk pelanggaran kewajiban itu contohnya seperti para murid-murid yang buang sampah sembarangan gitu. Dia mengotori kelas. Padahal setiap murid itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dari lingkungan sekolah kan. Tapi dia dengan entengnya dia kotori kelas itu. Lalu ketika kotor malah dia salahkan untuk bersihan. Lalu contoh yang kedua itu ketika dia mengotori fasilitas sekolah atau dirusak gitu. Misalnya meja digedor-gedor kan, pas jam istirahat sering digedor-gedor meja seperti ini. Nah, tentunya itu melanggar kewajiban siswa itu menjaga fasilitas sekolah. Jadi apa yang bisa menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut? Nah, jadi menurut saya ya, yang dapat menyebabkan pelanggaran itu seperti rasa egois. Rasa egois ini meliputi rasanya ya, di mana seseorang itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang lain lagi. Ketika rasa itu sudah memuncak, maka seseorang tidak akan memperhatikan lagi aturan-aturan yang ada. Ia hanya akan mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Terima kasih ya Alexi. Oke.
nama saya Gilbert Wijaya dari kelas 12C. Kali ini saya akan mewawancarai tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nama Anda? Jadi Kalbintang, apa yang bisa menyebabkan seseorang yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga merugikan orang lain. Contohnya itu ada menyerobot antrian dan menyontek pada saat ujian. Lalu tindakan ini sangat merugikan bagi orang lain dan tidak mencerminkan sikap yang baik. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Saya bagi teman-teman yang masih melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, saya akan menegur mereka dan memberikan sedikit edukasi kepada mereka supaya mereka tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban lagi. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saran kamu yang dapat kamu berikan terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah? Kalau saran dari saya sih, bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita terkait hak dan kewajiban ini. Jadi sekarang banyak orang-orang yang menikmati hak tapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi kita mulai dapat mengedukasi orang-orang terkait hak dan kewajiban ini dengan cara kita bisa melakukan seminar, workshop, dan lain-lain. Oke, kasih ya Kelvin. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya, kali ini saya akan mewawancari Asley dari kelas 11 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Langsung saja ke pertanyaan pertama, kira-kira nih Asley, apa yang bisa menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya itu emosi yang nggak bisa kita kendalikan. Ketika kita marah, tanpa sadar kita mengambil suatu tindakan di mana tindakan itu melanggar hak orang lain. Contohnya ketika di sekolah, kita berbicara kasar kepada teman atau memperlakukan teman kita itu dengan tidak baik. Tentunya itu akan melanggar haknya di sekolah untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman. Jika begitu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini? Yang bisa kita lakukan itu, yang pertama kita dapat lebih banyak lagi belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sehingga kita dapat lebih peka terhadap lingkungan kita. Kira-kira kita ataupun teman kita ngalamin yang namanya pelanggaran hak atau enggak. Kemudian kita juga bisa ngelaporin ke guru atau teman kita untuk bercerita ketika kita mengalami pelanggaran hak, sehingga masalah yang kita alami dapat cepat selesai. Oke, terima kasih Asley. Lanjut ke pertanyaan kedua, kira-kira apa saran kamu yang dapat kamu berikan sebagai pelajar terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kepada teman-teman sekolah? Saran yang bisa saya berikan ialah supaya kita dapat lebih aktif lagi dalam partisipasi pemberlakuan hak dan kewajiban yang sesungguhnya. Kemudian kita dapat mempelajari tentang pengetahuan dasar maupun pengetahuan tingkat lanjut mengenai hak dan kewajiban, sehingga kita dapat mengaplikasikan hak dan kewajiban sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Asley atas jawabannya. Halo semuanya, saya Kriswan Dijo dari kelas 12C. Di sini saya akan mewawancarai tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini saya telah membawa satu narasumber dari kelas 12. Boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, nama saya Zefani Harhab. Nah, di sini saya akan memberikan dua pertanyaan yang telah kami rancang untuk narasumber kita. Boleh kita mulai? Boleh. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama. Bagaimana sih solusi yang dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekolah? Menurut saya, pertama-tama itu solusi yang bisa kita ambil adalah mungkin pertama memberikan keteguran ya. Nah, kalau teguran sudah diberikan namun para siswa tetap melakukan pelanggaran, sebaiknya untuk kemudiannya diberikan sanksi. Nah, apabila sanksi masih diberikan, sanksi sudah diberikan namun siswa belum jerah, saya rasa sanksi yang lebih berat pantas untuk diberikan. Menurut Jevanya, apakah dengan memberikan sanksi itu dapat menjerahkan murid-murid yang ada di SMA Santo ini? Menurut saya dengan memberikan sanksi adalah cara yang cukup efektif ya. Karena dengan memberikan sanksi yang jerah dan terukur serta pas, saya rasa dapat membuat para siswa menjadi jerah dalam melakukan pelanggaran. Itu alasan yang sangat bagus ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu
kira-kira apa sih saran yang bisa Jevanya berikan kepada pelajar terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kepada teman-teman kamu? Ya, kalau dari saya sih, saran saya sih kita sebagai pelajar harus selalu mengedepankan karakter berbangsa dan Pancasila ya, karena juga kita ini semua kan belajar Pancasila. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bersama menjalankan sikap yang baik gitu, dan berkarakter juga. Wah, jawaban yang sangat bagus ya teman-teman. Nah, di sini saya telah mewawancarai narasumber kita. Narasumber kita telah memberikan jawaban yang sangat bagus kepada kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita. Selamat siang semuanya, kali ini saya akan mewawancari Jenarta dari kelas 12 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana solusi kamu dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekolah? Kalau misalnya kita ngebahas di sekolah nih ya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah itu adalah dengan membuat seminar dan juga diskusi mengenai hak dan juga kewajiban, sehingga kita dapat lebih tahu mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kemudian sekolah juga bisa membuat platform pelaporan, misalnya tuh kayak tempat pengaduan secara anonim, sehingga jika saya merasa hak saya dilanggar, saya bisa menyuarakannya dengan bebas. Oh, kalau begitu nih, kira-kira apakah solusi yang kamu berikan ini cukup efektif terhadap pelaku supaya pelaku jerah? Menurut saya ini tuh efektif ya. Pertama, dengan adanya diskusi dan juga seminar tadi, orang-orang yang mendengar itu bisa lebih paham mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dengan adanya tempat pengaduan secara anonim ini, korban itu dapat menyuarakan keluh kesahnya secara anonim, dan pelaku dari pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban itu dapat ditindaklanjuti dan diberi hukuman oleh orang yang menghandle pelaku tersebut. Oke Jen, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira nih apa saran kamu yang dapat kamu berikan sebagai pelajar terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kepada teman-teman sekolah? Untuk teman-teman sekolah ya, hal yang paling kecil bisa dilakukan itu adalah dengan menegur mereka. Jadi kalau misalnya kita melihat ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita bisa menegur mereka, dan bila perlu kita bisa melaporkannya kepada guru sehingga hal yang sama tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih Jen atas jawabannya.